Sebelum tiba di Dusun Ngijo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, perjalanan kami banyak melewati area hutan pinus. Itulah yang menjadi bonus dalam perjalanan kami, karena kawasan ini berada di ketinggian 1100 mdpl. Hutan pinus yang menjulang tinggi tampak berpendar apik saat mentari mulai bergerak ke arah barat. Setelah bermain di hutan pinus, kami pun puas dan kami melanjutkan perjalanan kami ke Dusun Ngijo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Karangtengah. Melewati hamparan hutan pinus yang adem dan juga jalanan yang benar-benar sepi menjadikan kami lebih bersemangat lagi untuk menemukan salah satu spot air terjun yang diberi nama Curug Kemukus. Kami masih penasaran di tengah perjalanan kami akan seperti apakah tempat yang akan kami tuju, karena kami hanya benar-benar bermodalkan Google Maps. Jalanan yang mulai rusak dan cukup jauh mulai menghadang di depan kami, karena mungkin pembangunan di sini belum semerata di daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Wonogiri. Selama hampir 1 jam kita disuguhi oleh jalanan yang benar-benar didominasi oleh jalan corblok saja, karena sebagian aspal di sini sudah rusak. Yap, perjalanan kami mulai kehilangan arah karena setibanya di tempat ini kami benar-benar sudah tidak bisa mengakses internet. Kami pun mulai bertanya kepada penduduk, di manakah letak Curug Kemukus itu berada? Kesasar, memutar arah. Ternyata kesasar kita ini cukup jauh dari rute awal, sehingga kami harus berputar untuk kembali ke jalur utama. Jalan yang cukup luar biasa yang hanya bisa dilewati oleh 1 mobil saja, ini cukup mengejutkan kami. Karena pada tahun 2017, bulan November, tempat ini ataupun Desa Purwoharjo ini terdampak bencana tanah longsor. Sisa-sisa dari bencana tersebut juga masih bisa kita lihat saat kita melewati jalur untuk menuju Desa Purwoharjo. Setelah sampai di Desa Purwoharjo, kami pun mulai kebingungan lagi karena benar-benar di sini kita tidak bisa mengakses internet dan kami memutuskan untuk bertanya ke penduduk setempat. Mengke dugi ngopo mriko? Nggih, tebe mboten nggih? Atus tebe. Sik. Oh, nggih. Nggih, matur suwun, Mbah nggih. Nggih. Anu, mengke dugi ngopo mriko antar masjid. Tapi kamu menemukan salah satu tempat yang luar biasa. Cuma sawah, tapi pemandangannya cukup keren. Akhirnya kami pun memutuskan untuk turun dari mobil dan sejenak menikmati pemandangan yang luar biasa ini sebelum kami melanjutkan perjalanan selanjutnya. Lagi-lagi kita harus dihadapkan dengan trek ataupun jalan yang luar biasa. Jalan yang masih didominasi tanah ini memaksa kami untuk keluar dari mobil. Setelah berusaha mendorong mobil untuk kembali ke jalan yang bisa dilewati, akhirnya kita pun berusaha untuk mencari tempat parkir.
kita menitipkan mobil kita di salah satu rumah penduduk yang ada di Desa Purwoharjo, tepatnya di Dusun Wijo. Kami pun mulai trekking dari tempat parkir sampai ke rumah yang terakhir itu berjarak sekitar 500 meter. Kita disambut hamparan persawahan yang luar biasa karena tempat-tempat seperti ini memang jarang kita temukan ya. Langsung kita disuguhi oleh jembatan kayu ini yang benar-benar masih alami dan mungkin dipergunakan warga untuk melintasi area perbukitan ini. Ternyata lokasi Juru Kemukis ini berada di bawah tebing sekitar 50 meter lah ya. Dan kita akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah. Jalanan kecil yang cukup terjal ini menjadi kendala kami karena sekali lagi kami tidak safety dan kita benar-benar tidak siap dengan trek seperti ini. Juru Kemukis ini memiliki 3 tingkat. Tingkat yang paling atas memiliki tinggi sekitar 30 meter yang diapit oleh tebing-tebing bebatuan yang tinggi dan terjal tentunya. Tingkat kedua dan ketiga masing-masing air terjun memiliki tinggi sekitar 40 meter dan air terjun kedua dan ketiga ini juga diapit oleh tebing sungai. Asal-usul nama Juru Kemukis berasal dari kata juruk atau yang berarti air terjun. Dan kata kemukus yang juga memiliki arti sama dengan kukus diambil dari air terjun pada tingkat yang paling atas karena selalu diselimuti kabut uap air yang menyerupai asap putih atau dalam bahasa Jawa disebut kukus. Karena itulah air terjun ini diberi nama Juru Kemukis, dalam bahasa Indonesia air terjun kabut uap air. Ini seakan membayar perjuangan kita untuk sampai ke sini. Buat kalian yang pengen ke sini, tentunya kalian harus menyiapkan berbagai persiapan untuk menempuh jalur yang cukup sulit. Terus juga diperlukan bekal, karena sekali lagi di tempat ini belum resmi dibuka menjadi objek wisata. Jadi seperti air minum, terus juga alas kaki, perlu pakaian ganti kalian harus bawa sendiri agar kalian bisa bebas menikmati indahnya air terjun Juru Kemukis. Setelah puas bermain di air terjun Juru Kemukis, kami pun memutuskan untuk pulang karena waktu juga sudah sore dan kabut mulai turun menyelimuti jalan. Itulah tadi sebagian kecil perjalanan kami untuk menemukan tempat yang luar biasa, yaitu Juru Kemukis.